Selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari cara berpikir komputasional. Kita akan belajar mengidentifikasi algoritma atau langkah-langkah untuk menyelesaikan sebuah masalah, struktur data, ekspresi, dan operasi logika. Berikut ini adalah peta konsep berpikir komputasional yang akan kita belajar. Di mana pada berpikir komputasional memiliki 3 cabang. Yang pertama adalah struktur data, yang kedua adalah pengenalan pola, yang ketiga adalah algoritma. Di mana pada struktur data sebagai anak cabang dari berpikir komputasional masih memiliki 2 anak cabang, yaitu tree atau pohon. Yang kedua adalah, menurut kalian, mengapa berpikir komputasional begitu penting dalam bidang informatika? Sebagai kata kunci, berpikir komputasional untuk menyelesaikan masalah menggunakan algoritma, struktur data, ekspresi logika, dan operasi logika. Yang pertama, struktur data. Dalam struktur data terdapat beberapa istilah. Yang pertama adalah daftar atau list, tumpukan atau stack, grafik atau graph, pohon atau tree, anak atau child, orang tua atau parent. Untuk memahami lebih jelas terkait struktur data, di sini ada contoh berupa struktur organisasi, di mana pada struktur organisasi ini yang paling atas levelnya itu sebagai parent adalah ketua, di mana di bawah ketua ini memiliki 2 anak cabang. Yang sebelah kiri ini adalah ketua, wakil ketua, kemudian yang sebelah kanan ini adalah bendahara. Kemudian langsung masih berada di bawah ketua terdapat 2 cabang lagi, yaitu koordinator bidang A, kemudian koordinator bidang B. Pada masing-masing koordinator bidang ini, utamanya bidang A ini masih memiliki 3 divisi, yaitu divisi 1, divisi 2, divisi 3. Begitu pula halnya dengan koordinator bidang B, masih memiliki 2 divisi, yaitu divisi 4, divisi 5. Struktur pohon menggambarkan sebuah hierarki. Ciri dari struktur pohon ialah bahwa anak atau child yang hierarkinya lebih rendah hanya mempunyai 1 orang tua atau parent. Anak yang orang tuanya sama levelnya disebut dengan bersaudara. Dalam bidang informatika dikenal juga sebagai struktur data graph atau grafik, seperti yang diberikan pada gambar 2.3. Terdapat jalur kereta api yang menghubungkan kota A dan kota D. Terdapat jalur kereta api yang menghubungkan jalur kota A dan kota C. Kota B dan kota E tidak terhubung langsung melalui jalur kereta api, dan seterusnya. Walaupun tidak terhubung langsung, jika kita ingin bepergian dari kota B ke kota E, maka kita dapat memanfaatkan jalan dari B ke A, kemudian ke kota C. Seterusnya adalah langsung menuju ke kota E. Hubungan data dapat berupa 1 arah atau 2 arah yang digambarkan dengan anak panah. Contoh berikut. Di sini terdapat gambar 2.4, contoh struktur data. Misalnya, jalan dari A ke C hanya searah, yaitu dari A menuju C. Sedangkan jalan lainnya 2 arah. Grafiknya adalah menjadi seperti gambar 2.4. Aktivitas berpikir komputasional K9-01U pengantar paket. Hara adalah kurir pengantar paket yang sedang berada di sebuah kompleks perumahan. Kompleks tersebut terdiri atas 9 rumah yang tersusun secara melingkar. Dinomori dari abjad A sampai dengan abjad C.
Waktu yang diperlukan untuk berpindah dari satu rumah ke rumah lainnya adalah 10 menit. Saat ini, Hara sedang berada di rumah H. Hara dapat berjalan searah jarum jam maupun sebaliknya. Setelah selesai mengantarkan sebuah paket, Hara pun dapat memilih ke arah mana dia akan berjalan. Hara mencatat waktu yang diperlukan untuk mengantar setiap paket. Sebagai tantangan, jika Hara mulai mengantar paket dari rumah H dan berakhir di rumah F, serta mencatat waktu perjalanan yang ditempuh ialah 20 menit, kemudian 10 menit, kemudian 20 menit, dan berikutnya yang terakhir adalah 40 menit. 3 rumah mana sajakah yang dikunjungi Hara sebelum tiba di rumah F? Tuliskan langkah-langkah yang kalian gunakan untuk mendapatkan jawaban tersebut. Sebagai jawaban, perpindahan dari satu rumah ke rumah lain yang dibutuhkan masing-masing adalah 10 menit. Mulai berangkat dari rumah H, 20 menit pertama tiba di rumah A. Kemudian 10 menit kedua tiba di rumah B. 20 menit ketiga tiba di rumah D. Dan 40 menit terakhir kembali ke H. Jadi, 3 rumah yang dikunjungi Hara adalah rumah A, rumah B, dan rumah D. 2. Ekspresi dan operasi logika. Apakah kalian memahami operasi di bawah ini? Yang berada di sebelah kiri, angka 1 yang merupakan operan, kemudian diikuti dengan tanda plus atau operator. Kemudian berikutnya adalah angka 2 sebagai operan, berikutnya adalah tanda X sebagai operator, dan diakhiri dengan angka 3 sebagai operan. 3 buah operan yang terdiri dari angka 1, angka 2, dan angka 3, dan 2 operator yang terdiri dari tanda plus dan tanda X. Gabungan dari operator dan operan tersebut disebut dengan ekspresi aritmatika, sedangkan proses perhitungannya disebut dengan operasi. Dalam materi ini, kalian akan diperkenalkan dengan operator ekspresi dan operasi logika. Pada kesempatan ini, kita akan berlatih tipe data Boolean yang ditemukan oleh George Boole. Boolean adalah sebuah tipe data yang hanya dapat memiliki 2 nilai, yaitu benar atau true, atau salah atau false. Dalam bidang informatika, Boolean adalah salah satu konsep yang penting. Nilai true atau false pada Boolean dapat juga dipresentasikan dengan bilangan biner, yaitu bilangan 0 atau 1. Dalam soal ini, kita akan melihat contoh lain representasi tipe data Boolean, yaitu dengan warna hitam dan putih. Rara sedang mengunjungi sebuah rumah makan dan dia tertarik untuk memperhatikan hiasan dinding yang ada pada restoran tersebut. Berikut ialah gambar yang dilihat oleh Rara. Jika kotak hitam A dan kotak hitam B dikombinasikan, akan dihasilkan kotak hitam C. Berapa banyak kotak hitam yang didapatkan dari kombinasi kotak D dan E yang terdapat pada kotak F? Bantulah Rara untuk menemukan jawaban pertanyaan tersebut, yaitu menemukan banyaknya kotak hitam pada kotak F. Dari soal tersebut, mari kita cari jawabannya. Jika dari contoh soal seperti yang tampak di bawah, kotak A dengan pola yang terlihat, kemudian kotak B seperti pola yang terlihat, diperoleh hasil pola pada kotak C. Maka, dari perpaduan kotak A dan kotak B sehingga menghasilkan pola pada kotak C, diketahui masing-masing petak dari kotak hitam putih ditemukan pola,
Jika warna hitam berpadu dengan warna hitam, hasilnya adalah warna hitam. Jika warna putih berpadu dengan warna putih, maka hasilnya adalah warna hitam. Jika warna putih berpadu dengan warna hitam, maka hasilnya warna putih. Sehingga kotak F hasil perpaduan dari kotak D dan kotak E diperoleh pola seperti yang terlihat di bagian kanan. Yang ketiga, algoritma. Algoritma merupakan sekumpulan instruksi atau langkah-langkah yang dituliskan secara sistematis dan digunakan untuk menyelesaikan masalah atau persoalan logika dan matematika dengan bantuan komputer. Contohnya adalah kegiatan makan, berjalan, belajar, dan lain sebagainya. Sebagai contoh, Yola sedang menyusun sekumpulan tanda panah yang dapat mengarahkan bola hijau tersebut menuju pintu keluar yang ditandai dengan X. Jenis tanda panah yang dimiliki oleh Yola adalah anak panah menuju ke kanan, anak panah menuju ke atas, anak panah menuju ke kiri, anak panah menuju ke bawah. Yola hanya diperbolehkan menggunakan 8 buah tanda panah. Sekumpulan tanda panah yang disusun oleh Yola akan diulang sebanyak 4 kali. Bola hanya dapat bergerak di kotak yang berwarna putih. Isilah kotak-kotak berikut dengan 8 tanda panah yang dapat mengarahkan bola hijau menuju kotak yang ditandai X. Baiklah, mari kita coba cari jawabannya dari soal sebelumnya. Sebagaimana yang sudah disepakati pada soal sebelumnya, bahwasannya Yola hanya diberi kesempatan untuk mengisi 8 kotak ini dengan 4 macam tanda panah, yaitu anak panah menuju ke bawah, anak panah menuju ke kanan, anak panah menuju ke kiri, anak panah menuju ke atas, dan anak panah menuju ke kanan. Baik, setelah kita tentukan, maka hasilnya adalah seperti gambar tapak gambar kanan atas, yaitu anak panah ke bawah sebanyak 2 kali, kemudian pada kotak ketiga warna putih anak panah kanan 2 kali, kemudian berikutnya adalah anak panah kanan menuju ke atas 2 kali, kemudian anak panah menuju ke kanan 2 kali, sehingga total anak panah yang ditanda anak panah yang dimasukkan oleh Yola sebanyak 8. Nah, hal tersebut akan diulang-ulang sebanyak 4 kali dengan pola yang sama. Baik, kita sudah mempelajari 3 macam cara berpikir secara komputasional. Di antaranya adalah struktur data, algoritma, ekspresi, dan operasi logika. Nah, untuk memahami lebih lanjut, yuk mari kita coba menyelesaikan tantangan. Silahkan kalian uji kemampuan kalian dengan mengerjakan lembar kerja peserta didik yang sudah ditempatkan di Learning Management System.